Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, tentunya masih kali ini dalam tema pembinaan sepak bola Bengkulu. Dan kami masih bersama dengan Bang Heri Irawan dan juga Bang Tamizi, selaku Wakil Ketua Asprop PSSI Bengkulu. Dan tadi kita membahas sedikit bagaimana sih sebetulnya perkembangan sepak bola khususnya di Provinsi Bengkulu. Dan memang sempat ngobrol bahwa memang khususnya untuk pelatih sendiri memang masih kurang gitu ya. Nah ini kan sebetulnya bisa menjadi tantangan untuk ke depan juga, agar memang kalau memang sepak bola ini bisa dikembangkan, khususnya menjadi tujuan utama dari teman-teman di Bengkulu sendiri. Untuk mengatasi hal ini seperti apa gitu Pak, kalau untuk pelatih sendiri di Provinsi Bengkulu nih, kalau dari Pak Hari sendiri? Ya, jadi sebenarnya untuk mendukung para pelatih ini, ya kita di Asprop itu harus berinovasi ya. Salah satunya ya kita mengadakan pelatihan-pelatihan yang mana diikuti oleh para pelatih yang ada di Bengkulu. Yang instrukturnya memang harus yang orang ya, berkualitas, ya minimal dia pernah melatih timnas lah, atau memang sudah pernah melatih di Liga 1. Kemudian ya yang keduanya ya begitu pelatihan-pelatihan itu, pelatihan lisensi D, kemudian C, B, A, kalau perlu ya AFC, cuman itu terkendala dengan masalah pendanaan ya. Karena memang rata-rata banyak sebenarnya pelatih-pelatih di masing-masing daerah maupun di kota, namun ya permasalahannya itu di finansial. Untuk itu ya kami berupaya memang dengan pemerintah bekerjasama untuk memang menganggarkan untuk para pelatih nanti, mungkin yang akan insya Allah akan diadakan setelah Lebaran ini. Memang kita pun juga perlu dukungan daripada pemerintah, baik masalah pelatih, kemudian di luar masalah pelatih seperti ya sarana dan prasarana. Memang karena selama ini pun juga di Bengkulu lapangan yang bisa dipakai ya hanya di stadion. Adapun lapangan-lapangan lain seperti di ya lapangan Brimob atau yang di tempat lain tuh ya kurang standar untuk sepak bola. Mungkin ya itulah kita perlu dukungan pemerintah juga untuk artinya memang harus ada kolaborasi juga, tidak hanya dari teman-teman PSSI tapi juga pemerintah ini bisa terlibat gitu mestinya gitu ya Pak. Betul. Nah, sebetulnya kalau untuk kolaborasi sendiri sejauh ini kolaborasi yang sudah dilakukan gitu ya untuk pengembangan sepak bola di Bengkulu sendiri ini seperti apa dari Pak Damis? Iya, Pak Ketua bersama kawan-kawan pengurus itu kan sudah melakukan itu, mendorong untuk pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Bengkulu untuk bisa berkolaborasi itu ya, mendorong sudah ada itu, sudah ada. Jadi tinggal lagi ke depan itu menjalin mempererat lagi dalam hal ini melalui Dispora dan KONI kerjasamanya nanti dengan Asprop untuk mendorong kegiatan-kegiatan pelatihan ini. Ya tentu sebenarnya seperti kata Pak Ketua tadi, kita dalam kolaborasi ini tentu sepak bola ini kan cabang olahraga, induknya KONI, induknya Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah jadi harapan kita karena membangun sepak bola itu dari pelatih, dari wasit, dari meskom, seluruh SDM yang terlibat itu kita harus bagus dulu. Nah, jadi ketika itu semua sudah bagus, insya Allah kita akan mulai ini. Dan untuk karena semua itu tidak bisa dilakukan oleh asosiasi, dalam hal ini Asprop, Pak Ketua dan kami yang menyupport, mendampingi ini tidak bisa. Artinya memang dari beberapa aspek ini memang harus mendukung dulu gitu, agar memang kedepannya bisa lebih baik gitu ya Pak. Nah kalau tadi kita bicara terkait dengan prasarana gitu, sarana prasarana untuk teman-teman latihan nih, sendiri seperti apa kalau untuk di Bengkulu?
Ya sebenarnya untuk sarana dan prasarana memang sangat kurang ya. Itu pun juga untuk yang memenuhi standar standarisasi Undang Nomor 10 itu ya hanya di stadion. Itu pun juga ya stadion harus memang banyak perubahan-perubahan baik dari bangunan maupun di lapangan tengahnya. Ya kami sangat berharap pemerintah itu ya betul-betul ya mendukung terhadap sarana prasarana gitu kan. Di masalah lapangan sepak bola karena memang itu merupakan ya momok daripada sepak bola. Kalau memang lapangannya sekarang lapangan cuma satu stadion itu dipakai Suratin, Liga 4, kemudian liga-liga lain di luar PSSI. Jadi numpluk di situ. Ya kita harus mempunyai lapangan cadangan sebetulnya untuk bisa meningkatkan ya pemain kita kan untuk biar lebih banyak berkompetisi terkait masalah lapangan itu. Ya, kalau untuk lapangan seperti itu gitu ya Pak. Nah tadi kalau misalnya untuk kolaborasi dengan yang memang kalau fokus di usia dini gitu ya, untuk kolaborasinya seperti apa gitu Pak? Dari sekolah, kemudian dari klub dan juga dari PSSI sendiri, apakah memang ini langsung diterjunkan untuk anak-anak di sekolah sendiri langsung dari PSSI yang menjemput atau seperti apa untuk kolaborasi ini Pak? Iya, SSB itu tentu kan melakukan pembinaan. Kita sebagai Aspropnya menaungi klub dan SSB ini yang pertama itu selalu menyukseskan kegiatan-kegiatan itu karena biasanya seperti ini teknis untuk pelaksanaan evaluasi pembinaan lah namanya kan festival istilahnya turnamen itu disebut festival. Nah misalnya festival di stadion tentu nanti dari Pak Ketua akan memberikan rekomendasi kepada SB itu untuk melaksanakan di sini gitu kan. Biar nanti yang daerah-daerah datang seperti terakhir itu kan Piala GAN yang paling Garuda Anak Indonesia itu rame datang. Nah dalam hal ini Pak Ketua mensupport kegiatan ini. Nah yang ditunjuk sebagai panitianya atau IO di sini itu ya kita support, kita rekomendasi, kita berikan keluasan untuk menggunakan bekerjasama dengan Dispora untuk fasilitas di stadionnya gitu kan. Nah wasitnya kan tentu wasit ini kan milik Asprop nih, kita persilakan untuk dipakai. Itu. Ini hal-hal yang ini. Nah tentu ke depan itu sebenarnya di samping sekolah sepak bola di sekolah-sekolah sebenarnya, jadi ekstrakurikuler di sekolah ini juga sangat besar dampaknya jika setiap sekolah SMP, SD dan SMA itu ada kegiatan itu karena misalnya memang betul sekali kata Pak Ketua tadi lapangan sarana karena mau main bola itu lapangan enggak kalau lapangannya nggak ada mau mana main bola kan gitu. Jadi kalau ada semacam liga SMA misalnya kan atau liga SMP misalnya kan antar sekolah di dalam kota aja dulu dalam kota Bengkulu itu akan berdampak sekali. Anak-anak akan mau main bola, ada liga SMP nih, nah, jadi atau liga SMA. Jadi tapi tentu ini harus ada support pemerintah, jadi ada pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang misalnya membawa SMA. Nah ini akan sangat bagus terbina. Jadi di samping mereka belajar di SSB, di sekolah sepak bola tempat mereka latihan ini, di sekolahnya ada ekstrakurikuler juga. Nah jadi nanti ketika Pak Ketua sudah melaksanakan, kami menyupport untuk pelatih. Nah, misalnya dan pelatih ini mau melatih di mana kalau nggak ada, karena kan SSB itu kan terbatas juga. Macam di Bengkulu itu nggak ada sampai 20-an kan, tapi sekali kursus misalnya kita pelatih 30 orang. Apalagi program Pak Ketua misalnya nanti mau gratis nih pelatihnya kan, mau kemana pelatih ini? Nah, jadi kalau misalnya SMA ada turnamen tingkat SMA, SMP ada, nah pelatih juga bisa melatih, bisa di sekolah-sekolah tersebut. Nah, jadi kolaborasi ini sebenarnya yang kita pelajari di luar, di Jawa, apalagi Pak Ketua ini asalnya Persib kan, Bandung kan, nah jadi mereka seperti itu. Jadi di samping ada kegiatan festival pertandingan sudah di tingkat SSB, di tingkat sekolahnya juga, tingkat sekolah, tingkat SMP, SMA, jadi antar sekolah bertanding. Memang sudah ada sih sebenarnya GSI namanya, di tingkat SMP itu, U10, ya U10 kalau kelahiran 2000, 10 tahun itu, nah jadi di situ sebenarnya, cuma itu kan baru tingkat SMP. Nah,
Yang tingkat SMA-nya belum ada, SD-nya belum ada. Jadi Artinya memang kalau misalnya di sekolah ini bisa kolaborasi Iya. dengan menyediakan mungkin tempat-tempat latihan dan bisa bekerja sama Iya. dengan para pelatih gitu ya. Ini juga bisa memberikan wadah lah untuk Iya. teman-teman yang mungkin ingin belajar sepak bola itu sendiri. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah di Brendo.